Jessica yang tengah hamil anak pertama. Desember nih, sidang nih Desember. Tanya apa saja ke saya. Wah, bebas. kok kill. Saya nggak mau diarah-arahkan. Tanya apa saja. Semuanya aja tanya. Undang saya tanya gitu. Coba pihak lawan. Hah? Jangan kan ditanya, diundang nggak mau itu. Kenapa bapaknya dibujuk-bujuk supaya mau ini diotopsi? Setelah bapaknya mau diotopsi, mayat dibawa ke rumah sakit, ternyata tidak diotopsi. Edinya nggak mau. Sampai akhirnya Edi mau. Ya udah deh, otopsi lah. Dikasih ke polisi. Pas dikasih ke polisi, ya nggak diotopsi. Polisinya bilang bercanda. Gedung-gedung kita jualin, duitnya lumayan gede-gede itu, puluhan miliar. Ya itu kan bakal makan buat hidup yang sisa hidup omnya. Kebetulan let's go lihat nih, dari fisik uzur juga nih Pak Edi. Mantan karyawan Pak Edi juga pengen menikmati sisa kerja keras mereka yang 18 tahun. Dalam 3 hari lagi kami akan umumkan di media. Duitnya lumayan gede-gede itu, puluhan miliar. Ya itu biar Oto sekali-sekali anaknya juga ngerasain begitu. Gimana rasanya gitu, jangan giliran anak saya dia seenak perutnya aja gitu. Oto Hasibuan minta Pak Edi Cacing buat kerjasama. Ayo Ed, kerjasama aja Ed, daripada nggak ada yang dukung nanti kamu Ed. Gimana nih Ed? Lu, mau nggak Pak Edi ya? Hai, apa kabar? Kembali lagi di Let's Go. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik aja. Masih update kasus tentang Jessica Wongso. Bosen nggak kalian semua? Bosen kan? Ya nggak apa-apa ya, gimana namanya update kasus ya. Pak Oto Hasibuan aja bosen. Jessica 7 tahun di sel tikus. Bosen nggak? Nggak tahu lagi mau main apa gitu. Di sel 7 tahun udah bosan guys. Nah masa kita yang buat video yang ngetik dan nonton kita bosan ya, kita luangkanlah waktu sedikit untuk tidak bosan ini mengawal kasus ini ya guys ya. Pak Oto aja nggak bosan loh. Oke, jadi ada kabar ya ini bahwa Jessica ini lagi hamil anak pertama. Kaget nggak? Kaget. Ini ada artikelnya, Oto Hasibuan doakan Jessica yang tengah hamil anak pertama. Jessica Mila. Bukan Jessica Wongso ya. Lagi cari-cari berita yang ada Jessica Mila. Ya kita doakan ya Jessica Mila sama-sama Jessica ini dalam kandungannya itu sehat-sehat aja. Nah, jadi kabar Jessica Wongso ini gimana guys? Jadi ada berita bahwa Oto ini dalam 3 hari ya dia akan memberikan bukti baru guys. Waduh. Ini omongannya di tanggal 5 November kemarin, berarti 7 November. Berarti ini upload 2 hari lagi. Wah, 2 hari lagi guys, kita tunggu nih ada upaya hukum terbaru. Adakah videonya? Ya ada dong, ayo kita lihat ya. Ya, jangan pikir ya, bukan PK dulu, langkah hukum. Upaya hukum ya, apa? Nanti kan beritahukan. Dalam 3 hari lagi kami akan umumkan di media apa langkah hukum kami. Ya, 3 hari lagi upaya hukum. Nah, upaya hukum ini kan ada banyak ya guys ya. Ada bisa melaporkan. Nah, biasanya nih melaporkan nih obstruction of justice. Ini curiganya Let's Go melaporkan Pak Edi Cacing bisa. Melaporkan Jaksa Sandy bisa. Melaporkan Profesor Edi bisa. Waduh, ada banyak hal yang bisa dilakukan upaya hukum untuk melaporkan ini sebelum PK katanya ya. Tapi berarti sekarang ada upaya hukum, berarti PK bisa nih. Desember nih, sidang nih Desember nih. Ayo kita menerka-nerka sidang Desember bisa PK. Jessica, tunggu kita ya. Desember. Ini yakin bisa PK ini ya, yuk. Jadi kepada pemirsa, ya. sekali lagi saya sampaikan bahwa kita tidak akan diam dalam kasus ini. Oke, siap. Tunggu dalam 1-2 minggu ini kita akan melakukan upaya hukum. Mantap. Ya, bukan. Sudah saya bilang tidak hanya buka bukti baru, kita akan bongkar kalau ada di sini orang-orang yang melakukan tindak pidana di dalam kasus ini kalau ada. Oke. Berarti nggak cuman ada bukti baru, kita bukan bongkar. Apakah oknum-oknum akan dibongkar? Waduh, oknum siapa itu? Menghalangi tindakan pidana ini ya, berarti obstruction of justice nih. Kalau udah obstruction of justice, berarti kemungkinannya ada cabai dalam tahu, gunting dalam lipatan, musuh dalam selimut. Nah, itu dia guys. Kayak kasusnya Pak FS ya, kan ada banyak tuh. Ternyata musuh dalam selimut, cabai dalam tahu, gunting dalam lipatan nih. Nah, dicari berarti perkiraan Let's Go obstruction of justice ini. Ini dari komennya sih, Rangga, Devi, siap-siap ya gantiin Jessica. Siap-siap bikinin kopi ya di dalam. Enggak lah, itu Rangga ini siapa lagi? Oh, itu ya. Baristanya ya gitu. Terus ada yang bilang setelah ada TikTok jangan harap bisa curang. Kita tunggu ya kalau tiba-tiba nih TikTok nih di-ban sama oknum pemerintah ya. Wah, ini berarti tanda tanya besar nih. Oke, lanjut guys.
Bahkan ini Pak Otto aja itu bukan menyerang ya, kayak mengkritik Deddy Corbuzier tuh. Lu jangan sok tahu lu. Ini ada bukti-bukti terbaru gitu. Kita lihat ya. Kebohongan yang lebih besar harus lagi ditutupi dengan kebohongan yang lebih besar lagi. Dia bilang ada otopsi. Ternyata nggak ada otopsi. Aduh. Ada yang bilang bahwa 3 hari sebelumnya Siapa itu? Jessica sudah datang ke tempat Oliver. Siapa itu? Untuk memotret kejadian katanya. Ngomong. Ternyata itu tidak benar. Iya. Terus diceritakan ada sel tikus. Nggak benar sel tikus. Ada Deddy Corbuzier bilang, waduh, sudah ke sana katanya. Ternyata sel tikus tidak ada. Waduh. Ini ya, tadi dibilang ada 3 hari Jessica udah ke Oliver, ternyata nggak ada. Yang bilang sel tikus nggak ada. Nah, ternyata sel tikus ada. Waduh, siapa itu? Hah? Profesor X-Men dong. Loh. Yang nggak ada apa? Di antara apa persamaan dari mereka ini yang bilang berita hoak-hoak tadi nggak ada apa? Ya betul, nggak ada rambutnya. Dan nggak ada perasaannya mungkin ya. Loh. Dan kemarin sudah bahas ya bahwa Jessica adalah salah satu orang dengan sejarah terlama yang tinggal di Celti. Ada videonya kemarin Let's Go buat, kalau mau cari aja sendiri sana, video Let's Go sana, tonton semuanya. Jadi semua pihak termasuk yang apa ya seperti kalian ini harus mencari kebenaran. Ya, jangan mau kalian ini diarah-arahkan orang. Makanya tadi waktu pertama kali wawancara ada mau tanya gini, saya bilang nggak usah tanya apa saja ke saya. Wah, kok kill. Saya nggak mau diarah-arahkan, tanya apa saja. Dan saya juga tidak mau mengarahkan Anda tanya saya ini, enggak. Oh, mantap. Terserah you tanya apa saja boleh. Gokil. Karena apa? Kebenaran yang kita cari. Keadilan kita cari. Jadi kalau ada seorang interviewer di satu podcast sudah berpihak, dibayar oleh orang tertentu umpamanya, sampai bisa menjadi wakil daripada orang lain, wah itu proses itu harus ditutup itu. Gokil, gila. Itu keren banget anjir. Gila, merinding coy. Gila, tanya. Saya boleh nanya apa nih Pak Otto? Tanya. Semuanya aja tanya. Undang saya tanya gitu. Coba pihak lawan. Hah? Jangan kan ditanya. Diundang nggak mau gitu. Ya nggak gitu. Misalnya mungkin ada kesibukan ya. Ada yang jadi petani gitu. Petani gandum. Nah. Gila, Pak Otto keren banget coy gitu. Gokil nih, ini udah mulai semangat nih buat video lagi nih coy. Ada juga kabar bahwa ternyata Pak Edi ini diajak sama Pak Otto ini gabung bersama dirinya, gabung bersama timnya Mirna. Timnya Mirna siapa? Ya bener, timnya Mirna dan Jessica gitu. Kita cari pelakunya siapa sebenarnya gitu. Atau kalau nggak ada pelaku ya bebasin lah Jessica itu. Respect. Saya hormat, saya duka kepada bapaknya Mirna. Ya. Jadi bagaimanapun anaknya mati, saya harus respect. Jujur aja, saya nggak boleh dong. Anak mati ya, orang kan kasih sedih. Oh betul. Kan? Cuma saya hanya bertanya-tanya ini ya, kenapa ya siapa Edi Sadi ini bapaknya Mirna ini tidak mau membuka kemungkinan lain atau kemungkinan kedua selain Jessica? Bener ya, kenapa ya? Pak Edi ini tidak mau ada kemungkinan lain gitu. Ada Pak, CCTV ini kan ada kayaknya direkayasa Pak. Kayaknya bukan Jessica nih. Kenapa Pak Edi ini cuma mau dengar satu pihak gitu? Kenapa? Oh masa gitu Pak? Memang ada bukti yang lebih meyakinkan selain Jessica orangnya gitu. Kenapa ngeyel banget gitu? Coba kita dengar lagi ya. Untuk apa yang betul kamu katakan itu benar atau tidak? Ya kan? Kalau dia sungguh-sungguh ingin mengetahui kematian daripada anaknya. Tapi ini saya lihat dia langsung tutup pintu. Dia tidak mau tahu, pokoknya Jessica bersalah. Tutup pintu, saya tidak mau tahu, pokoknya Jessica bersalah. CCTV direkayasa, bodoh amat. Walaupun sekarang udah ada ya orang yang bisa rekayasa CCTV yang udah ditangkap juga ya. Kepikiran ke sana ya gitu. Ada juga dokter gaib. Kan ada dokter gaib tuh yang katanya otopsi tapi nggak otopsi, itu kan ada dokter gaib ya. tidak terketuk hatinya itu untuk ada kemungkinan lain selain itu loh, selain Jessica loh. Waduh. Nah, mungkin Pak Edi ini mirip sama orang tua Let's Go ya. Mama Let's Go udah kalau tahu satu hal yang udah pernah bener dia tuh
maksa gitu buat itu kebenarannya gitu. Pernah nggak kalian dapat teks dari orang tua atau dari emak-emak ya, emak-emak kalian tuh, bapak-bapak kalian gitu, di chat HP-nya itu, selamat Anda memenangkan hadiah 50 juta. Nah kalau emak let's go udah 2 kali, 3 kali mungkin kena tipu ya. Jangan mah, itu penipuan mah gitu. Enggak kok, ini mama udah menang 50 juta, kamu nggak percaya sama mama duluan, udah lama hidup daripada kamu nak gitu. Sifatnya keras gitu kayak Pak Edi Cacing ya, nggak peduli setan gitu. Siapa yang kasih benih pertama ke otaknya Pak Edi ini, kayaknya semua orang tua yang kolot yang kayak gitu deh gitu. Ya minimal kan dia harus bertanya. Kalau saya bilang ini CCTV ini rekayasa, dia harus bertanya dong, betul nggak rekayasa? Jangan dia defend, karena dia bukan lawan saya. Wah gokil, dia bukan lawan saya. Saya tidak mau memperhadapkan kasus ini antara Jessica dengan Mirna. Dia bukan lawan saya. Kita sebenarnya di satu pihak untuk bisa membuktikan siapapun. Kalau Jessica bersalah, hukum mati bila perlu Jessica-nya. Nah, tapi kalau ada saya berikan bukti kemungkinan lain, mestinya dia harus datang menyatakan, iya betul nggak foto gitu kan? Dia sendiri kan sudah mengatakan dia mau diotopsi. Ternyata dia diotopsi. Pada mulanya pertama kali dia tidak mau diotopsi. Setelah 3 hari kemudian, setelah Krisnamurti datang, dibujuk-bujuk, ya kan, supaya diotopsi, akhirnya dia mau, ya kan, dibawa ke rumah sakit. Ternyata nggak diotopsi. Ini kan pertanyaan hukum kan? Kenapa bapaknya dibujuk-bujuk supaya mau ini diotopsi? Setelah bapaknya mau diotopsi, mayat dibawa ke rumah sakit, ternyata tidak diotopsi. Iya juga ya. Kita tanya Dr. Slamet, kenapa kau tidak otopsi? Atas permintaan polisi. Nah ini pertanyaan hukumnya. Pak Oto nih bagus banget ya, dia terbuka banget nih, beda orang tua yang kolot sama yang open minded ya. Ini kayak orang tua lagi berantem nih. Lihat Pak Oto sama Pak Edi Cacing berasa ini nih bapak-bapak open minded nih Pak Oto nih. Pak Edi Cacing, nah ini nih bapak-bapak kolot nih. Pak Oto bilang ini bukan lawan saya. Kita harusnya bersatu padu mencari siapa pelaku sebenarnya. Ini kalau Jessica memang pelaku sebenarnya, jangankan hukum 20 tahun, hukum mati. Nah, Pak Edi Cacing malah nggak mau Jessica dihukum 20 tahun ya. Saya nggak mau. Saya cuma mau 20 tahun. Biar apa? Biar dia menderita. Waduh, gokil. Pak Edi memang demen buat orang menderita ya. Nggak cuma Jessica, mantan pegawainya juga dibuat menderita. Dengan nggak dibayar pesangon ya. Nah, kalau nggak dibayar pesangon kita menderita ya. Gimana uang kita, apalagi kerja 18 tahun ya. Nah, bener juga nih dia bilang nih. Paksa polisi, dibujuk sama polisi. Ayo Ed, otopsi aja namun Ed. Edinya nggak mau. Sampai akhirnya Edi mau. Ya udah deh, otopsi lah. Dikasih ke polisi. Pas dikasih ke polisi, ya nggak diotopsi. Polisinya bilang, bercanda. Wah, dia salah siapa nih? Hah? Yang salah polisinya apa Pak Edi Cacing nih? Pak Edi Cacing udah ngasih kesempatan polisi buat otopsi loh. Ditanya Dokter Slamet, kenapa lu nggak otopsi Dokter Slamet? Lah, saya nggak dikasih sama kepolisian. Dia yang bercanda siapa sebenarnya nih? Gila, yang bercanda. Siapa nih, Ini prank semua ini. Di sini ada screenshot dari Krisnamurti ya itu. Lalu ini mungkin udah lama nih ya. Udah lama nih tanggapannya. Jadi ditanya tentang otopsi gitu. Krisnamurtinya udah membalas ternyata, guys. Jelas di sidang ada otopsi. Oh, katanya jelas di sidang ada otopsi. Jelas di sidang terbuka 40 kali. Ya, sidangnya ada 40 kali ya, sidang terbuka ya. Untuk umum melihat nyata bahwa semua prosedural. Oh, ini tanda tanya, berarti bertanya. Semua prosedural. Nah, tanya. Loh, kok Pak Krisnamurti tanya? Nggak perlu ada penjelasan apapun atas sistem peradilan pidana yang fair. Tidak boleh kalah hanya karena opini orang yang punya kepentingan. Terima kasih hujatannya, semua tindakan kita akan dipertanggungjawabkan di dunia dan di akhirat. Risiko polisi selalu ada. Buset. Ya bener ya gitu. Tapi kenapa pas baca ini Let's Go ingat kata-kata Ali Tahir ya? Kalau ditanya kenapa sih juga bingung Mbak, jujur Mbak. Memang Mbak nggak bingung. Semua manusia di muka bumi ini bingung, Mbak. Nanti nggak bingung kalau udah di surga. Pemirip ya. Nah, itu dia, guys. Jadi menurut kalian gimana nih? Pak Krisnamurti bilang udah terbuka tuh 40 kali persidangan. Semuanya harusnya udah kelihatan gitu.
Tapi kita 2016 nggak terlalu ngerti ya, nggak terlalu melek hukum. Sekarang lumayan nih ada TikTok nih, kita melek hukum nih, kita ngerti hukum nih. Dulu kan nggak ngerti ya, otopsi no case, apa itu otopsi, kita tidak ngerti. Sekarang udah lumayan ngerti nih, baru nggak nih, kayaknya dulu belum ada otopsi, ya gimana nih? Luar biasa itu, duit udah kayak datang air bah itu. Ya ada waktunya lah orang. Sekarang malah yang ada gedung-gedung kita jualin. Duitnya lumayan gede-gede itu, puluhan miliarnya. Nah, itu kan bakal makan buat hidupnya, sisa hidup omnya. Bahwa menghukum PT FICC ya, yang mana pimpinannya adalah Bapak Edi Solihin, untuk membayarkan pesangon karyawan sebesar 3,5 miliar. Kami sampaikan bahwa laporan yang sudah kami buat sebelumnya ya di tahun 2002 itu sampai saat ini memang belum ada kejelasan. Nah itu katanya guys, tanggapan dari Pak Edi ya, kenapa ya dia sekarang dia punya gedung-gedung itu dijual-jualin buat sisa hidup Pak Edi gitu. Nah Pak Edi ini saran aja Pak Edi ya gitu. Itu gedung dijual-jualin tuh duitnya kemana nih Pak Edi? Nggak mau dibayarin pesangon gitu untuk karyawan-karyawannya, karyawan Pak Edi yang kemarin ini yang let's go bahas ya. Kebetulan let's go lihat nih dari fisik uzur juga nih Pak Edi. Sekarang Pak Edi bilang ingin menikmati aja sisa hidup Pak Edi gitu. Nah masa karyawannya nggak mau? Mantan karyawan Pak Edi juga pengen menikmati sisa kerja keras mereka yang 18 tahun. Kadoarnya kan ada 18 tahun ya kerja sama Pak Edi ya. Mereka juga pengen duit pesangon lah. Sisa umur mereka juga mungkin sama kayak Pak Edi nih. Mereka juga ingin menikmati sisa hidup mereka nih dengan uang pesangon yang ada gitu. Bayar ya, 35 orang kan. Kasihan dong. Itu masa Pak Edi aja ingin menikmati sisa umur Pak Edi. Mereka juga ingin menikmati sisa umur mereka Pak Edi gitu. Jangan egois lah Pak Edi. Kasihan loh. Pak Oto tolong dibantu stafnya Pak Edi juga, mantan karyawannya ya maksudnya ya. Udah 7 tahun ya Om udah lupakan. Mirna juga udah, karena agama Mirna beda sama saya. Daripada dia keseksa kayak gitu sama si Jessica itu dikasih racun cyanida, gimana rasanya tuh? Jessica. Biar Oto sekali-sekali anaknya juga ngerasain begitu. Gimana rasanya gitu. Jangan giliran anak saya dia seenak perutnya aja gitu. Begitu begini begitu. Karena kalau anak dia kena gimana? Gitu, rasain. Ya, jangan sombong dia bilangin kita nggak lama hidup toh. Ya kan? Ini kan anak orang ini yang dipertaruhkan. Kalau Jokowi terbebalik pikir, lu mati aja deh udah. Orang dia ngaku itu bunuh Mirna, apalagi hukumannya kok 20 tahun yang bener aja. Aku mati. Bukan anak dia kan? Yang rugi siapa? Anaknya. Jahat si Oto. Oh jahat Oto. Ya, mungkin kan Catat itu. Oke, mantap Pak Edi. Om, tanggapan Om, ketika mungkin ada kemungkinan kasus ini digelar kembali. Nggak mungkin. Om jamin itu. Gokil. Apa yang membuat Edi Cacing yakin kasus ini tidak digelar kembali? Apa karena punya teman? Waduh, teman-teman yang berpangkat tinggi. Ini pertanyaan ya. Kok bisa yakin banget sih Pak Edi? Tapi memang saya nggak mau. Kan ada bukti, saya nggak keluarin semua. Ya, karena saya mau dia dihukum aja, dia dirasain dibui kayak orang. Oh. Jadi, udahlah, Oto lewatin aja. Pas this case gitu, jadi saya juga nggak nafsu jadi. Saya juga pas, sudah kita sama-sama. Lu hanya mau cari duit melalui klien lu cawe-cawe. Gua nih indah anak mati. Omongannya Pak Oto ya ini ngeyel ya. Udah berapa kali Oto bilang saya kan pro bono nggak dibayar gitu, nggak dibayar sama sekali katanya Pak Oto nih ya. Nggak mau, masih juga bilang Oto nih ngambil duit Jessica gitu ya. Dia ya kita lihat ya orang tua berantem ya, satu yang ngeyel, satu yang open minded ya. Nah aja lu ngomong seenaknya begitu nggak bisa. Mau juga gue yang nafsu, bukan dia dong. Gitu. Ayo tanya lagi. Wah gokil. Ayo tanya lagi. Tanggapannya saat ini kan banyak orang nih publik juga yang Iya udah tahu Om. Ya makanya itulah jawaban Om. Ini malam Om turun
jelaskan semua, ngakuin dosa-dosa, ngakuin kesalahan Om yang arogan, mungkin kelihatannya ya. Padahal Om juga ketipu sama Netflix. Udah jangan langganan lagi, yang beli makanan sama enak. Para netizen yang saya hormati, mohon izin Om bener-bener minta maaf. Jangan langganan Netflix lagi, tukang tipu itu. Tapi serius ya, dibalik ke konyolannya Pak Edi Cacing, let's go, ngerasa dia nih keren bro gitu. Dia santai, itu udah tua tapi kayak mafia gitu, terus omongannya lucu nih. Kalau nongkrong sama Pak Edi Cacing nih kayaknya let's go betah nih dengerin ceritanya Pak Edi Cacing nih. Jadi menurut kalian gimana guys gitu? Jadi kita akan tunggu 2 hari lagi nih untuk upaya hukum apa yang dilakukan sama Pak Otto nih. Menurut Lesko, firasat Lesko ya itu obstruction of justice lah. Lalu omongan Pak Edi Cacing ceplas-ceplos itu ya, karena Lesko juga ngerti kenapa dia nggak mau diundang di podcast lagi ya. Udah capek kayaknya dia mau menikmati hasil jual gedungnya dia yang untuk sisa-sisa umurnya kabarnya. Umur karyawan bodo amat. Ya guys, semoga Pak Edi terketuk lah hatinya. Kalau terketuk hatinya kan bisa pertama bayarin pesangon, yang kedua gabung sama Otto mencari tahu nih kenapa yang kemarin nggak jadi diotopsi gitu. Kalau Jessica nggak salah ya tolong dimaafin dan dibebasin gitu. Kalau ada pelaku lainnya ya kita cari pelaku lainnya siapa. Ayolah bergabunglah bapak-bapak yang udah uzur ini supaya keadilan yang menang gitu. Let's go, bosen, tapi gara-gara nontonin mereka berdua ini gokil. Pak Otto keren, Pak Edi keren, wah jadi nggak bosen nih. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Menurut kalian gimana nih? Thank you banget nih yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe video ini ya. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Sampai jumpa lagi guys. Bye.